Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkaret sehat selalu. Bude, Bu Jero sama Pak Komang. Iya, Astungkaret yang kena juga. Ampura, mohon maaf sebelumnya kami menyita kesibukan Bapak, waktu Bapak yang berharga. Tiang bertiga ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas kami di Guru Penggerak. Sebagai tugas demonstrasi kontekstual, ada beberapa pertanyaan yang kami ingin sampaikan ke Bapak. Mungkin sekiranya Bapak bersedia hari ini. Ya, silakan sesuai dengan janji kita. Sesuai ya. Terima kasih. Yang pertama Niki, yang perlu Tiang tanyakan, apa selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Oke, terima kasih Bu Kadai Widiasih. Pada hari ini berkaitan dengan identifikasi dari dua kasus ya, dialektika yaitu moral, dan juga berkaitan dengan bujukan moral dulu lah, dialektika etika dan bujukan moral. Nah, namanya identifikasi kan kalau di sekolah kita sudah memberlakukan namanya asesmen awal. Jadi ada formatnya kan. Nah, setiap kasus pun harus ada asesmennya, ada database-nya. Nah, pendekatannya adalah kita berbasis manajemen. Kalau di sini siapa mengidentifikasi, kemudian apa yang diidentifikasi itu dilakukan oleh tim konselor. Jadi tim konselor akan mengidentifikasi dan nanti hasilnya itu akan disampaikan ke kepala sekolah sebagai bentuk pertimbangan awal terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian identifikasi itu dilakukan tidak saja menggunakan pendekatan wawancara, tapi intinya adalah pendekatannya adalah H2GU. H2GU. Ya, head to head goal unity itu kan, iya. Bahwa kita melihat anak-anak itu sudah memiliki nilai-nilai dalam dirinya. Kemudian pada saat nilai-nilai itu dilanggar karena komitmen bersama, nah itu akan dikembalikan ke anak bersangkutan. Jadi kan ada data dari konselor. Kemudian data itu disandingkan juga dari data hasil tes psikolog ahli. Ya, itu disandingkan oleh konselor sehingga kita mendapatkan data fix berkaitan dengan identifikasi awal setiap case-nya. Apakah misalkan mereka bermasalah secara personal dikarenakan memang personalnya, atau karena memang lingkungan, baik lingkungan internal di sekolah maupun lingkungan eksternalnya di rumah mereka. Itu. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi tergolong dilema etika. Oke, sesungguhnya nggak ada dilema etika itu ya, karena kita berbicara benar dan salah itu kan ranahnya adalah regulasi. Seseorang dikatakan baik atau tidak baik kan patokannya adalah aturan. Misalkan kalau dia melanggar aturan dianggap nggak baik, kalau tidak melanggar aturan dianggap disiplin. Jadi dialektika itu munculnya di sana. Jadi etikanya di situ. Namanya etika itu kan sesuai dengan koridor. Nah, keputusan-keputusan yang diambil di sekolah berdasarkan konsep kan win-win solution. Jadi kita tidak lagi mengatakan bahwa keduanya benar atau keduanya salah, atau misalkan ini benar ini salah. Nah, karena ada dasar komitmennya. Jadi dasar pengambilan kebijakan adalah komitmen bersama. Jadi anak-anak pada saat masuk ke sini kan ada tanda tangan pernyataan itu kan, tanda tangan pernyataan komitmen yang diketahui orang tua, dan itu menjadi base datanya di konselor. Dan konselor juga tugasnya kan bukan menghakimi, tapi konselor tugasnya adalah pendamping, sehingga diterapkanlah satu konsep guru pendamping. Dulu namanya guru bina. Guru bina. Ya, jadi dari guru pendamping, kemudian akan diambil komitmennya gimana. Nah, selanjutnya itu. Jadi intinya adalah dalam pengambilan keputusan kebijakan yang dilakukan itu semua berbasis kolaborasi, baik dari konselor, guru pendamping, kemudian wali kelas, kesiswaan, kemudian tidak kalah pentingnya adalah di sekolah kita menerapkan manajemen berbasis HRD, Human Resource Development-nya itu. Terima kasih Bapak, dua pertanyaan sudah terjawab dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman Tiang. Terima kasih atas waktunya Pak. Di sini pada saat Bapak mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan saat pengambilan keputusan? Oke, terima kasih Bu Jero. Prosedural ya. Nah, kalau misalkan prosedural berarti kan ada step by stepnya ya. Nah, di sekolah kita kan mengenal konseptual penanganan atau pendampingan
melalui dari guru bina itu di awal. Jadi guru bina sekarang ubah konsepnya menjadi guru pendamping. Kalau guru bina itu kan cenderung membina dan membinasakan, gitu kan. Tapi sekarang guru pendamping untuk mendampingi anak-anak mendapatkan solusi terhadap case mereka. Itu step pertama. Kalau 3 kali di guru pendamping nggak mempan gimana Bu Dek? Lanjut ke wali kelas. Wali kelas. Nah, dari jenjang kedua itu wali kelas. Wali kelas juga hal yang sama dilakukan. Jadi pendampingan, 3 kali melakukan pendampingan, kemudian lanjut lagi ke BK. konselor ya. Lanjut ke konselor karena kan konselor itu konsepnya adalah sebagai coach, sebagai motivator, dia juga fasilitator. Nah, di sana juga 3 kali. Nah, baru masuk ke jenjang step wali kelas, kunjungan rumah dulu kan. Dari wali kelas, dari kerja sama wali kelas dengan konselor, nah ini akan melakukan kunjungan untuk mendapatkan apa? Kembali ke pertanyaan awal tadi, untuk mengidentifikasi penyebab kasusnya apa. Bahwa kalau kasusnya kita tidak tahu penyebab utamanya, kita tidak bisa berharap win-win solution itu akan terjadi. Dan kemudian pendekatan H2GU-nya nggak akan jalan kalau orang nggak bangun trust, kepercayaan. Jadi kepercayaan itu harus dibangun melalui jenjang tadi. Nah, kalau misalkan di guru pendamping dia merasa nggak percaya, tentu saja bisa di guru wali kelas kan. Dari wali kelas mungkin nggak dipercaya, bisa aja ke konselor kan. Nah, kalau ke konselor sudah 3 kali misalkan masih masuk ke Waka itu sudah jenjangnya sudah manajemen dan sudah masuk ke komitmen atas regulasi. Karena ya masuk ke sini kan sekolah kita adalah untuk belajar dan juga menumbuhkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Itu kan ada bangun komitmennya bersama orang tua. Kalau misalkan dari kesiswaan dengan wasbimrinya, itu kan ada 9 wasbimri deh ya, yang akan mendampingi kan. Jadi mereka bisa memilih siapa yang akan diajak untuk membangun kepercayaan. Sekali lagi dalam penyelesaian kasus, kalau memang dia nggak percaya susah, karena pendekatannya H2GU, jadi heart to heart unity. Jadi harus dipercaya. Oh ternyata misalkan siswa milih wasbimri ini, ya bahkan akan dapatkan data lagi. Nah kalau di situ juga tidak berhasil, masuk ke jenjang terakhir nih, baru masuk ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga nggak sendirian kan. Di situ ada manajemen inti yang akan membantu, termasuk nanti dipimpin oleh HRD. Nah itu step by step dalam penyelesaian kasusnya berjenjang. Intinya bahwa kepala sekolah tidak mengambil keputusannya sendiri. Oke, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus dilema etika? Hal yang efektif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah win-win solution. Itu sangat efektif karena kita sudah punya goal, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Kemudian hal yang kedua lagi yang efektif adalah pendekatan humaniora yang kita sebut sebagai H2GU. Itu sangat efektif sekali. Dengan pendekatan itu seseorang bisa tersentuh hatinya. Jadi jawaban atas pertanyaan fundamental persoalan dia tidak berangkat dari kepalanya, tapi berangkat dari from heart, dari hatinya. Kemudian juga terbangunnya trust. Jadi faktor yang ketiga adalah terbangun trust, kepercayaan dengan siapa mereka mau bercurhat. Nah ini kan di sekolah kita mengenal alur irama dalam silent. Nah setiap ending atau misalkan akhir dari setiap solusi kalau nggak ketemu dikembalikan ke afirmasi ke dia, kita menggunakan pendekatan silent, yaitu afirmasi dengan alur irama. Jadi who am I, identifikasi dirinya siapa, ini membangun trust kan terhadap orang, baik itu siswa yang bermasalah maupun yang akan nanti nanganin yang sebagai guru pendampingnya. Sekali lagi kan di sini tidak ada kasus kayak kasusnya harus ditangani, enggak, tapi konsepnya adalah bagaimana dia menemukan jawaban atas case yang dia punya melalui guru pendamping yang dia pilih. Itu di Airama, jadi dia membangun trust, kepercayaan. Kemudian R-nya itu kan dia merefleksi sendiri ke dalam itu. Kemudian A-nya itu dia akan mencari solusi, aksi nyatanya apa sih yang harus aku lakukan. Apakah misalkan karena saya masalah ekonomi dan sebagainya, apakah dia memilih mundur atau dia memilih maju, kan dia sendiri yang punya keputusan itu, sehingga tidak akan menjadi dialektika, tidak akan menjadi dilema bagi dirinya karena solusinya dari dia dan dia menemukan melalui afirmasi. Kemudian setelah kita mengajak mereka aksi apa yang harus dilakukan, measurable M-nya itu dia keterukurannya efektif enggak.
Ya, buktinya apa? Kita selalu ada jeda waktu sampai kapan. Nah, kan kita berikan waktunya kan. Nah, itu ada measurable standar ukurannya. Yang terakhir adalah achievable-nya itu. Jadi achievable-nya itu adalah dampaknya, dampak bagi dia personal, bagi orang tua, lingkungan. Kita kan mengenal apa janji siswa ya, menjaga nama baik diri sendiri, sekolah dan keluarga. Nah, itu komitmennya ke sana larinya achievable-nya. Ada nggak kebermanfaatan dari solusi yang dia ambil bagi sekolah, bagi dirinya pribadi? Ini, yaitu beberapa hal yang Bu Jero tanyakan itu. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Nah, kalau Bu Jero dari kita menggunakan sistem pendekatan berjenjang pertama. Yang kedua kita menggunakan pendekatan head to head. Yang ketiga kita menggunakan alur afirmasi dengan silent irama. Nah, menurut Bu Jero ada tantangan apa yang selama ini misalkan? Ya. Kalau berjenjang itu berarti kan persoalannya adalah dari manusianya, sumber daya manusia kita mampu enggak untuk melakukan pendekatan head to head untuk bisa dipercaya sama customer. Kita menyebut siswa ini kan bukan sebagai caser ya, orang bermasalah enggak, tetapi sebagai customer karena konsepnya adalah sekolah harus melayani anak. Itu kan dan berpihak kepada anak. Jadi kita nggak bisa langsung mengklaim anak benar dan salah dalam case itu. Nah, dalam menangani kasus yang kita gunakan kita sebagai pendamping dan siswa sebagai customer, kendalanya tentu membangun kepercayaan manusianya sehingga head to head itu jalan. Itu kendala utama. Kendala yang kedua adalah mengidentifikasi awal tadi benar nggak bis datanya itu. Karena bis data itu kan kasus itu tidak saja berangkat dari personal dia di internal, tapi boleh jadi dong dari masalah rumah tangga, boleh jadi dong masalah tip recordnya di SMP dan seterusnya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya. Nah, itu kendala kita ada di sana. Yang selama ini sih yang terbanyak itu adalah di sumber daya manusia atau pengelolaan kasusnya itu. Baik, terima kasih Pak Soki. Baik, terima kasih Pak Made. Izin melanjutkan pertanyaan dari kita. Tadi kan sudah disampaikan langkah-langkah penanganan murid dalam dilema etika Pak Made ya. Nah, setelah sampai di Bapak Kepala Sekolah, nah, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu? Apakah langsung di tempat? Apa mempunyai jadwal tertentu dalam menangani kasus dilema etika untuk murid? Nah, bagaimana prosedurnya Pak? Oke. Karena kasus dilema etika maupun kasus-kasus yang lainnya itu kan sifatnya sampai kepala sekolah cukup lama pakai jenjangnya. Jadi nggak ada sifatnya istilah harus terjadwal, kemudian sifatnya juga harus apalagi spontanitas mengambil keputusan. Karena di sekolah kita kan konseptualnya adalah manajemen itu dengan 3K komunikasi, kemudian ada koordinasi dan ada kolaborasi. Nah, tiap jenjang ini akan ada ketiga hal itu sehingga keputusan itu diambil dari komitmen bersama itu. Nah, kalau misalkan sifatnya insidental, kasusnya sudah sampai di kepala sekolah, apakah kita jadwalkan? Tentu harus dijadwalkan, itu kan. Nah, kapan kesiapan dari customernya? Karena kan yang kita gini kan customernya, itu bukan kali kesiapan kami. Gitu. Kalau customernya udah siap dengan datangkan orang tua itu biasanya, kemudian datangkan orang terdekat mereka. Nah, siapa yang mereka percaya selanjutnya dari manajemen inti. Manajemen inti juga akan mendampingi mereka. Itu yang kita lakukan. Jadi nggak spontan, apalagi menyelesaikan kasus langsung di tempatnya. Itu terlalu gagabah atau kita sebut nanti tergesa-gesa gitu kan. Itu. Terima kasih Pak Made. Untuk berikutnya, tadi juga sudah disampaikan, ingin menegaskan kembali Pak Made ya. Nah, dalam pengambilan keputusan untuk menangani murid dalam kasus dilema etika itu, apakah ada faktor-faktor seseorang yang mempermudah untuk pengambilan keputusan tersebut, Pak Made? Oke. Yang membantu ya. Satu hal yang perlu dikoreksikan, kalau di kita kan tidak menyebutnya dilema etika. Gitu. Kalau dilema itu kan sesuatu yang harus benar salah jawabannya, harus baik tidak, gitu kan? Karena pendekatan kita kan win-win solution. Izin mengoreksi, kalau dilema etika itu benar dengan benar. Ya. Jadi keduanya benar kan? Kalau rujukan moral baru benar salah. Nah, artinya bahwa kita sudah memposisikan diri untuk sebuah patokan itu kan, pada patokan. Nah, dilema itu kan artinya bahwa susah untuk diambil gitu kan. Nah, sementara di kita
dalam pengambilan keputusan itu kan satu menggunakan konsep manajemen berbasis herd unity, kebersamaan. Kemudian yang kedua adalah ada koordinasi. Nah, sehingga hal-hal apa yang tadi Pak Komang tanyakan itu berkaitan dengan mempermudah. Tentu adalah pemahaman dari masing-masing jenjang. Itu yang mempermudah adalah satu kolaborasi antar unit, itu kan ini. Terus yang kedua adalah kebenerimaan, kan bahwa guru itu mau menerima dirinya sebagai pelayan untuk melayani customer. Intinya bahwa anak yang berkasus itu adalah customer kita yang harus dilayani untuk mendapatkan solusinya dari mana? Dari dirinya sendiri. Itu. Nah, ini kan hal-hal yang membantu pada saat misalkan. Terus yang kedua adalah dari orang tua. Kerjasama orang tua yang intens, karena kan biasanya kalau sampai kasusnya ke kepala sekolah itu kan orang tua wajib hadir. Itu kan tidak saja orang tua nih, pihak-pihak terkait juga kan kadang-kadang juga melibatkan stakeholder terkait kayak Perbekel, kayak Bendesa kan itu. Nah, ini sangat membantu sekali karena sekolah kita tidak saja dibantu oleh orang tua siswa, tapi juga dibantu oleh stakeholder terkait. Nah, sehingga kasus anak-anak itu dia betul-betul mendapatkan jawaban dari dirinya untuk solusi yang akan diambil gitu, dan dia sudah analisis dulu dampaknya apa terhadap solusi yang dia ambil. Nah, kami ini kan sebagai pendamping. Jadi sekali lagi kami ya. Jadi bukan kepala sekolah yang membuatkan keputusan. Jadi kami hanya sebagai pendamping terhadap solusi yang diambil. Nah, itu support yang luar biasa dari kami, baik dari kesiswaan, terus dari konselor, dari guru bina. Nah, itu support yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Made, luar biasa sekali. Kita jadi dapatkan poin dari semua yang telah disampaikan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik untuk menangani atau pengambilan keputusan? Pembelajaran, experience is the best teacher. Jadi setiap case itu punya solusi yang berbeda sesuai dengan situasi kondisinya. Walaupun kayaknya case-nya sama, solusinya beda. Karena beda orang, beda background, beda identifikasi data. Itu kan. Nah, beda step lagi penanganannya. Itu tergantung pada itu. Jadi pengalaman baiknya adalah bahwa kita harus belajar sepanjang hayat terhadap case-case yang ada. Karena life is challenges. Kehidupan itu kan tantangan. Maka harus hadapi. Kita nggak bisa lari dari setiap kondisi, apalagi siswa itu kan datang dan pergi. Kasus yang sama tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Karena konsepnya adalah H2GU. Jadi dari dia akan menemukan. Itu kan mendapatkan sebuah pengalaman dan cerita di kemudian hari bahwa ternyata ibarat orang sakit kepala, boleh yang sakitnya sama kepalanya, tetapi obatnya beda-beda. Ada yang suka kopi, bahkan yang paling parah nanti obatnya adalah operasi gitu, karena kanker, tumor dan sebagainya. Nah, ini kan case-nya kita nggak tahu. Itu setiap anak punya case sendiri, penyebabnya pasti beda. Pada saat penyebab itu diketahui, maka solusinya akan ditemukan. Ini adalah pengalaman terbaik di mana pada saat anak itu menemukan jawaban atas masalah yang dia hadapi dan dia sukses di kemudian hari. Karena pengalaman berikutnya adalah anak-anak yang sukses dalam jenjang case-nya itu mampu melampaui batasannya, itu maka dia punya rasa empati dan simpati yang luar biasa. Kan begitu ya, biasanya anak-anak ini yang sering nyapa kalau pada saat tamat nanti itu kan, gimana kabar, kalau tidak ada bapak saya nggak akan berhasil. Nah, ini pengalaman yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup saya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Jadi kita semua mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai mengenai keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Om Swastiastu. Perkenalkan Bapak Tiang Ketut Sri Udani dari SMK Negeri 1 Sawan. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di luar instansi saya bekerja. Salah satunya saya mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Sawan. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih sudah untuk hadir di sini untuk bicara dengan kami. Kami kepala SMA Negeri 1 Sawan.
mungkin itu ya saya lanjutkan ya. Terima kasih Bapak. Di sini dia akan mewakili Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun kebijakan moral? Terima kasih. Jadi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan berbasis dengan dilema etika dan juga moral itu memang memerlukan satu pendataan ya. Jadi karena di sini yang seperti ini biasanya permasalahan ini tidak langsung bisa diputuskan benar salah gitu ya. Karena biasanya kalau ini berkaitan dengan adanya kepentingan ataupun kebenaran yang sama-sama memiliki kebenaran di dalam persoalan itu yang harus kita selesaikan. Sehingga karena itu kita lihat dulu apakah ada kaitan dengan pihak lain atau apakah ini ada berdampak kepada jangka pendek atau jangka panjang ataupun berdampak kepada kelompok katakanlah individu ataupun sekolah atau masyarakat. Sehingga hal-hal yang seperti itu yang namanya dilema kan ada ini dilematis ya, kalau ambil ini kan gitu ya, nantilah kami pertimbangkan. Jadi yang pertama itu mempertimbangkan masalah kebenaran itu ya, kemudian kepentingan yang lebih kecil atau lebih besar, kemudian kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Itu kita identifikasi. Sehingga kalau hal-hal itu memang membutuhkan pertimbangan seperti itu, berarti ini termasuk kelompok permasalahan kelompok dilema etika ya. Ada dilema yang untuk kita selesaikan tidak bisa kita selesaikan dengan satu hukum ataupun satu aturan. Itu ya. Baik, selanjutnya ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan untuk kasus itu, bagaimana caranya Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ya, kalau yang bersifat seperti ini itu mungkin tidak bisa keputusan itu diambil seketika. Ini memerlukan proses, berarti apa yang terlibat di sini ya, itu kita pelajari dulu, ataupun kalau memang perlu kita libatkan apakah orang tua, apakah itu masyarakat, apakah pihak instansi lain. Jadi tidak bisa kita putuskan serta-merta pada saat itu. Nah, istilahnya nanti di sana ada kita rembuk namanya. Barangkali si A membawa kebenaran, si B membawa kebenaran dan sebagainya, kita timbang-timbang di sana. Kita artinya bermusyawarah di sana, mencari yang terbaik, bisa memenuhi kebenaran yang satu. Tapi kalau salah satu kita ambil atau memberikan yang ini dalam posisi yang sama-sama memiliki kebenaran ataupun memiliki keadilan. Oleh karena itu di sini perlu istilah itu kebijakan ya, dari aturan yang kita lakukan itu berkaitan dengan kepentingan tadi. Apakah ada pihak lain yang memang secara hukum dibenarkan juga, ada yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan dampaknya, itu kita nanti bukan karena biasanya kita akan menemukan titik temu yang kita sebutkan keputusan yang terbaik untuk bersama, bukan untuk salah satu pihak. Ada yang satu kalah satu menang, tapi itu adalah keputusan bersama-sama kita bersama. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, langkahnya adalah tadi pertama kita identifikasi persoalan itu tidak bisa diselesaikan sebegitu ya, mungkin dengan aturan sekolah saja atau dengan aturan sekolah juga tidak. Nah, setelah identifikasi itu kita ketemu, maka kita kalau diperlukan mengajarkan orang-orang yang pemahaman itu berdasarkan dari regulasi yang berlaku. Nah, setelah itu baru tentu ada pendapat. Setelah pendapat ini kalaupun belum ketemu, kita kasih waktu lagi sampai pada akhirnya kita menemukan jalan yang terbaik sudah saya katakan. Sehingga kami butuh waktu ya. Jadi
dalam proses ini yang banyak memberikan menguras pikiran karena untuk memberikan pemahaman atas masing-masing kebenaran sehingga nanti bisa mencari penyelesaian yang bisa semua menerima gitu ya, semua merasa menerima karena benar-benar itu aku melindungi di dalam proses tersebut gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang selama ini pengalaman kami itu adalah seperti tadi kalau berdasarkan aturan-aturan hukumnya kita pelajari, kemudian dampak-dampaknya kita pertimbangkan, kemudian itu adalah istilahnya itu pencerahan maupun sosialisasi daripada kebenaran itu, sehingga dengan dipahaman itu nanti akan bisa menemukan jalan keluar. Tetapi untuk itu tentu harus dipertemukan ya, para pihak yang punya kepentingan itu, sehingga di sana kita coba untuk memberikan pemahaman termasuk dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak nanti akan mengeluarkan pandangannya, sehingga dengan demikian akhirnya musyawarah ini juga bisa menyelesaikan persoalan itu. Tapi tidak bisa serta-merta kita pakai garis hukumnya seperti ini atau seperti ini. Nah, walaupun aturan itu juga akan dilaksanakan, tetapi melalui proses musyawarah. Jadi dipahami dulu, diketahui dulu dampaknya. Kalau ini lakukan ini akan dapat seperti ini, kalau ini akan seperti ini. Sehingga akhirnya mereka memahami apa yang harus dilakukan. Sehingga kemudian di sana perlu istilahnya itu kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan itu kan berarti agak keluar dari situ, mengambil aspek-aspek variabel-variabel yang berpengaruh, yang berdampak, itu yang kita kita diskusikan, tidak terbatas pada staf pimpinan, kepada individu maupun masyarakat, organisasi yang terkait dengan itu. Nah, itu akan lebih efektif daripada kita sendiri yang memutuskannya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, memang untuk mengambil kebijakan untuk hal-hal seperti ini itu katakanlah kendalanya juga cukup banyak ya. Katakanlah kalau memang aturan yang saklek gitu kan, sekali terus langsung bisa kita benarkan, kita salahkan selesai. Tapi ini harus kita berlapang dada dulu ya, memanggil tadi ya itu bicara kuncinya. Jadi kita karena ini perasaan yang kita bangun, nah itu kan tidak mudah gitu ya. Tapi katakanlah memanggil orang yang sudah bersikeras harus begini gitu. Jadi kalau nanti pada akhirnya mau kita ajak seperti ini, nah itu perlu satu strategi yang tadi katakan bisa membantu mengkolidon atau memberikan pemahaman. Nah, itu yang menjadi pemahaman. Jadi orang dipanggil nggak mungkin langsung seperti kita akan mau oke gitu ya. Itu tentu pasti ada pendapat dan mereka kadang-kadang pasti teguh dengan kebenaran yang mereka pegang. Nah, itulah dulu strategi kita untuk penjelasan kita bersama-sama. Dengan itu kita itu akhirnya kita harus mendatangkan, kalau boleh katakan ahlinya, kadang-kadang biar tidak kita yang berbicara yang dari belakang, artinya tantangan kan membutuhkan waktu yang agak lama menyelesaikan itu, dan membutuhkan orang yang terlibat lebih banyak ini menyelesaikan itu. Selanjutnya Pak, ketika Bapak mengambil pengambilan keputusan, apakah Bapak memerlukan jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan atau langsung menyelesaikan masalah itu? Ya, kalau yang sifatnya seperti ini seperti yang sampaikan itu tidak bisa langsung sekali kita ambil. Itu berproses ya. Kadang ada juga dari pihak lain yang tangga dulu ya. Nah, itu waktunya kita tidak tentu. Kita ada minta 3 hari. Kadang-kadang mungkin kalau kita perlu dengan narasumber yang bisa menjelaskan, kita menghubungi mereka dulu kapan yang mereka bersedia hadir untuk memberikan penjelasan. Masakan kemudian ini artinya tidak bisa dilaksanakan sekali jadi itu kadang-kadang membutuhkan berapa kali pertemuan, berapa kali waktu untuk bisa menyelesaikan. Nah, sampai dengan ketemu yang terakhir yang kita sebut tadi bisa terbaik untuk kita.
Baik, ketika melakukan pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah pengambilan keputusan? Ya, tentu karena tadi katakan ini melibatkan banyak pihak, banyak orang, itu tentu yang pertama kami ajak itu biasanya dari staf dengan pemikiran-pemikirannya, kemudian juga seperti tadi yang mendatangkan ahli dengan mendatangkan lembaga yang akan memberikan wawasan kepada kita sehingga nanti akan memberikan kemudahan jalur yang akan kita tempuh. Karena kalau kita sendiri kan tidak bisa semuanya gitu ya. Jadi dengan pandangan mereka, pandangan mereka dan tujuan kita dipahami ingin apa, nanti mereka akan memberikan pandangan-pandangan untuk jalan-jalan sehingga akan lebih memudahkan membantu daripada kita bisa. Yang terakhir Bapak, pada saat seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari kegiatan pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi ini adalah merupakan keterampilan penyelesaian masalah. Karena permasalahan kita di pendidikan itu yang banyak variabel berpengaruh itu tidak bisa semata-mata kita menerapkan aturan yang terbuat. Kalau tidak maka ini sehingga nanti proses ini akan memberikan pengalaman kepada kami, jadi menjadi pengetahuan bagi kami, menjadi keterampilan bagi kami, sehingga kalau ada persoalan-persoalan berikutnya kami akan sudah mulai banyak nanti punya gambaran cara menangani, termasuk juga di satu saat kalau mungkin ada teman yang mengalami persoalan yang sama bisa sharing, sehingga kami kan sudah pernah mengalami, punya keterampilan dan merasakan dan ada hasilnya barangkali nanti bisa kami share sehingga jadi menjadi pengetahuan dan keterampilan bagi kami dalam menyelesaikan masalah. Karena selaku pimpinan kan di sana yang sering kita dituntut bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah, yang mana persoalannya itu tidak semata-mata persoalan yang bisa diselesaikan dengan sekali penyelesaian yang sudah jelas pengasarannya, tetapi tadi itu yang berbasis pada banyak variabel, banyak hal itu, ya tentu pengalaman ini sangat berharga bagi kami. Yang sebelumnya mungkin tidak terbayang, tidak terpetik, karena setelah itu ketemu yang satu berbicara begini, pikiran begini, akhirnya terakumulasi dalam keterampilan itu ada cara-cara yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Tiang untuk mewawancarai Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Mohon maaf jika Tiang mengganggu. Terima kasih sudah menjadikan Bapak satu. Jadi menjadi pengetahuan juga bagi Bapak dan juga menjadi pengalaman ya. Jadi dengan wawancara ini tentu juga Bapak itu bertambah pengetahuannya. Terima kasih dan selamat sudah tadi dan belum penggerak mungkin lagi sebentar ya supaya lolos nanti bisa mendampingi teman-teman di sekolah untuk menggerakkan. Terima kasih Bapak. Tolong nanti Selamat malam Pak Denny. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin hari ini Tiang mengadakan sesi wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya mohon Bapak bersedia untuk perkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Gede Denny Kurniawan, saya kepala di SMA Negeri 2 Gajah. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Tiang sampaikan. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Memang di sekolah kita akan pasti menghadapi berbagai macam masalah ya. Masalahnya begitu kompleks dan tentu salah satunya adalah permasalahan yang disebut dengan dilema etika ya. Nah, biasanya permasalahan yang dilema etika ini memang susah untuk dipecahkan gitu, karena kita akan dihadapkan pada ketentuan atau aturan yang berlaku dengan kebijakan yang memang harus diambil oleh kepala sekolah begitu, dan tentu juga harus didukung sepenuhnya oleh keluarga sekolah. Saya begitu. Ya. Selanjutnya, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang berkepentingan sama-sama benar,
bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, jadi begini, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kasus yang termasuk dilema etika ini memang agak rumit begitu. Demikian sehingga kita penting kiranya pertama mengumpulkan data. Jadi data mesti akurat gitu, data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, seluruh pihak yang terlibat dengan masalah itu kita ajak berembuk, gitu, berdiskusi, apa itu dari pihak guru, kemudian pegawai, siswa maupun pihak luar ya, termasuk orang tua siswa juga kita ajak diskusi untuk bisa memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, jadi pertama tadi kan ada masalah dulu kan, masalah kita sikapi, kemudian kita dalami kendalanya. Biasanya sih permasalahan ini muncul ada dua kemungkinan ya, mungkin munculnya tiba-tiba begitu, tapi ada juga yang memang sudah menjadi permasalahan yang lama begitu. Nah ini ada dua hal, kalau misalnya dia munculnya tiba-tiba berarti data segera mungkin kita kumpulkan, kita dapatkan, kita gali kenapa kok masalah itu muncul. Kemudian data yang kita dapatkan itu dari berbagai pihak. Kadang-kadang kalau kita ambil dari satu sisi saja, maka kita mendapatkan data yang tidak komprehensif begitu. Jadi kita ambil data dari banyak pihak, kemudian kita rembukkan, kita cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, begini ya. Keputusan yang termasuk dilema etika ini memang kadang-kadang nggak populer. Kadang-kadang memang kita mengesampingkan aturan yang sifatnya kaku. Di sekolah kami ya, SMA 2 Kejakula itu banyak sekali permasalahan yang termasuk ke dalam dilema etika ini. Dan syukurnya kami bisa selesaikan, kami bisa mengambil solusi yang memang seperti yang saya sebutkan. Jadi solusi yang diambil itu ya bisa membuat semua pihak itu bisa menerima. Ya, caranya tentu seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi seluruh komponen ini diajak duduk bersama, kemudian kita ceritakan akar permasalahannya seperti apa, kita gali informasi dari semua pihak dan kemudian kita tunjukkan aturan yang ada, kemudian kita cari solusi yang terbaik sehingga aturan yang ada itu tetap berjalan, tetapi kebijakan itu bisa diterima oleh siswa ataupun siapapun yang mengalami dilema etika itu atau permasalahan dilema etika itu. Berarti diawali dengan rembuk dulu Pak, dengan Ya, semua pihak. selalu. Ya. Jadi komunikasi, koordinasi itu penting untuk kita mengambil apapun permasalahan yang kita hadapi. Dan itu sudah pernah, kalau misalnya mau disebutkan beberapa contoh, ada banyak contoh yang kita dapatkan dan kemudian kita selesaikan. Baik, selanjutnya Pak, apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah ini dia, bagus pertanyaan ini ya. Jadi tantangan itu biasanya pihak-pihak yang memang punya keinginan kuat untuk mengambil atau menggunakan keputusannya sebagai keputusan dari permasalahan itu. Dan biasanya ini pihak-pihak yang memang pemahamannya tidak komprehensif gitu. Jadi hanya melihat sepotong saja. Nah, sebutlah misalnya ada siswa yang, ini contoh nih ya, ini di luar dari contoh permasalahan yang kami hadapi di sekolah. Siswa terlambat tuh misalnya, sering kali terlambat. Nah, ketika pihak yang membaca data sepihak, wah nah ini nakal gitu kan, nah ini nakal, kemudian tentu harus diberikan punishment, harus diberikan hukuman gitu. Kadang-kadang hukumannya itu tidak manusiawi gitu. Tapi kalau di sisi lain kita lihat kenapa dia terlambat, kan kita bisa cari, kita gali permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa ini sehingga terlambat. Nah kalau ini betul-betul didapatkan, maka kebijakan yang diambil tentu tidak melihat aturan yang mungkin kaku gitu kan, bahwa ini sudah kali terlambat maka dia tidak naik kelas, kan bisa jadi begitu kan. Nah kalau misalnya kita bisa melihat secara utuh, maka kita bisa mengambil kebijakan yang tepat ya. Jadi tantangannya itu, tantangannya ada pihak-pihak yang hanya melihat dari satu sisi saja, kemudian kaku dengan pendapatnya, nah ini yang susah. Tapi sekali lagi, dengan duduk bersama, dengan komunikasi dan koordinasi bareng, dengan data yang akurat, maka saya kira bisa diselesaikan. Baik Pak, ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan terhadap dilema etika ini, apakah Bapak membuatkan jadwal tertentu apa menyelesaikan masalah itu di tempat langsung? Ya, nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada dua kemungkinan permasalahan ini. Ketika masalah ini memang masalah yang dari awal muncul begitu, jadi kita betul-betul
dapatkan dari kecil begitu. Nah, ini dijadwalkan itu kan penyelesaian permasalahan. Tapi ketika dia tiba-tiba maka tidak perlu ada penjadwalan, jadi kita bisa langsung segera mungkin menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak ada model penjadwalan seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, faktor-faktor apa atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam proses penyelesaian pengambilan keputusan ini? Tentu ya, kita tidak bisa pernah berdiri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan apapun itu gitu kan. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa kita problem solver gitu kan. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Pasti ada pihak-pihak yang membantu gitu kan. Seperti pertanyaan tadi, ya pasti. Satu, guru yang betul-betul bersentuhan langsung dengan permasalahan itu penting untuk kita dapatkan informasinya, bantuannya sangat penting kita dapatkan. Kemudian ya biasanya yang begini-begini kan wali kelas, guru BK yang begitu lebih dekat mereka dengan siswa, sehingga kita dapatkan informasi yang akurat dari mereka. Kepala sekolah nggak bisa mengetahui seluruh permasalahan yang ada di sekolah itu, nggak bisa mengenal seluruh siswa. Nah, dari mereka inilah kemudian kita dapatkan informasi dan bantuan, termasuk juga guru senior yang ada di sekolah itu. Karena biasanya guru senior itu mengetahui budaya yang berkembang di sekolah itu. Jadi ini penting sekali juga dipakai sebagai indikator untuk membuat solusi pada permasalahan. Ya, baik Bapak, yang terakhir kita ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika, pembelajaran apa yang Bapak peroleh? Wah, pembelajarannya banyak sekali nih ya. Jadi kompetensi sosial saya sebagai kepala sekolah itu tentu diasah di sana. Gitu. Bagaimana kita bisa memecahkan sebuah permasalahan dan itu betul-betul bijaksana. Nah, itu merupakan salah satu tantangan ya. Dan kemudian benefit yang didapatkan dari kita bisa memecahkan permasalahan itu. Banyak pengalaman diperoleh Pak Lim. Ya. Kompetensi sosial. Ya, seperti yang tadi saya bilang, karena kita menemukan permasalahan itu karena kebetulan sekolah kami memang ada banyak masalah, jadi pengalaman jadi banyak didapatkan. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari Tiang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama.